Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada masa Muawiyah, yakni masa setelah Khulafaur Rasyidin, yang menjadi gubernur atau wali kota Madinah adalah Marwan bin Hakam. Nah, pada masa itu ada seorang wanita yang mengadu kepada gubernur, mengadukan bahwa Zaid bin Sabit itu dilaporkan kepada wali kota ini bahwa Zaid bin Sabit ini menyerobot tanah pekarangannya. Wanita yang melaporkan ini ya biasanya kalau wanita itu laporan kan sambil agak teriak-teriak gitu, bahasa Jombangnya cente-cente begitu. Nah, ya tentu saja si yang dilaporkan ini karena orang sudah tua, karena dia hidup sejak masa Rasulullah, dia masuk Islam ketika berusia 20 tahun. Akhirnya Muawiyah waktu itu mengutus beberapa stafnya untuk melihat ke lapangan. Nah, di sana justru terjadi pertengkaran lama, akhirnya tidak bisa diputuskan. Ini tanah saya, ini hak saya, ini tanah saya, ini. Dulu sumur ini milik saya sudah, jadi saya tidak tahu kenapa pagernya kok berpindah ke sini dan seterusnya, wengkel-wengkelan terus. Nah, Bapak Ibu, karena tidak diputuskan, maka mereka kembali kepada pemerintah. Beberapa hari kemudian terjadi hujan yang lebat sekali, sehingga perbatasan batas-batas tanah dan sumur ini tenggelam. Sehingga batas-batasnya menjadi muncul karena tanah-tanahnya banyak diterpa ombak begitu. Dan jelas sekali bahwa sumur itu memang masuk wilayah tanahnya Marwan bin Hakam tadi. Nah, Bapak Ibu, wanita yang menuduh ini kemudian menjadi buta. Karena menjadi buta, dia tidak melihat batas-batasnya ini. Dia berjalan meraba-raba, mencari tanah batas-batasnya dan sumur ini. Padahal ini bukan haknya. Nah, ketika dia berpegang kepada bibir sumur ini, si wanita ini, ternyata sumur ini kemudian jebol. Kemudian karena sedang berpegang begini, sumur ini jebol dan wanita ini kecebur ke dalam sumur ini. Nah, Bapak Ibu, ketika si Marwan yang dituduh ini sebelum kejadian itu sudah berdoa begini, "Ya Allah,
saya benar-benar tidak mencuri tanahnya. Kalau seandainya saya ini mencuri, maka turunkanlah keadilanmu dan tunjukkanlah kepada wanita itu bahwa saya ini tidak mencuri atau mematok tanahnya. Masya Allah, Bapak Ibu, sebagai pemilik tanah yang hidup pada masa Rasulullah, orang yang diklaim mencuri, mematok tanah ini juga berdoa, ya Allah, saya masih ingat pesan Rasul bahwa barang siapa mencuri atau mematok sejengkal tanah yang bukan haknya, maka di hari kiamat nanti dia akan dikalungkan atau dikalungi 7 lapis bumi ketika menghadapmu. Ternyata doa ini makbul, Bapak Ibu. Makanya kalau sudah urusan tanah, itu kita harus berhati-hati. Bukti yang baru saja kita lihat bersama, baik melalui YouTube maupun berita di TV seminggu lalu, bahwa kadang-kadang kita ini berpikir ya, mengapa ya kok dikatakan bumi marah, air marah, tanah marah? Ya memang, karena mereka semua adalah hamba Allah. Terbukti kalau hujan 2 hari 2 malam saja, berapa hektar, bukan berapa hektar, bahkan berapa kilometer persegi tanah yang harus rusak oleh banjir. Sepatutnya kita semua ini juga berpikir ya, bahwa semua itu adalah hamba Allah. Dan kalau Allah sudah memerintahkan beginilah kamu, begitulah kamu, ya tidak ada yang bisa menghalangi. Sampai-sampai 3 provinsi yang dilanda banjir ini membuat pemerintah kepuyuh-puyuh, bahasanya Pak Bagio ini kepuyuh-puyuh, menetapkan ini bencana nasional saja masih eyel-eyelan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini diberi tahu bahwa urusan akhirat itu sungguh besar dan dunia ini sungguh kecil. Dikatakan sungguh kecil ini saja bagi kita 3 provinsi itu sudah kepuyuh-puyuh memang pemerintah menanganinya. Dan kita lihat termasuk Bapak Ibu semua kemarin diumumkan di grup-grup kita ini untuk memberikan sumbangannya dan seterusnya. Terus di Jalan Juanda itu di sebelah kiri, kemarin lusa saya ke sana, itu banyak dikumpulkan pakaian-pakaian baru maupun bekas untuk dikirim ke 3 provinsi itu. Luar biasa loh umat muslim di Indonesia ini, meskipun seringkali direcoki oleh teman-teman kita sendiri. Ternyata di sana kemarin lusa itu saya lihat, Masya Allah bertumpuk-tumpuk ini. Konon perusahaan pengiriman paket ini milik orang muslim gitu, makanya ya. Dan bertumpuk-tumpuk di sana itu nanti mengirimkannya kalau pakai pesawat lah luarang itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, semuanya ini merupakan pelajaran dan peringatan bagi kita bahwa kita dalam hidup yang rata-rata seluruh dunia ini manusianya berusia 63 tahun. Mungkin Bapak Ibu terus bertanya, kok Ron? Ternyata usia 63 tahun ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri berusia 63 tahun selama hidup di dunia ini. Kita kadang-kadang tidak berpikir ya, mengapa Rasulullah kok masih muda kalau dibanding saya, apalagi dibanding Pak Fadlan atau Pak Didullah ini ya. Pak Didullah itu 73 menginjak 74. Saya ini sudah 65 menginjak 66, masih
seger begini masih bisa ngedabrus di depan Bapak Ibu. Rasulullah memang 63, tapi itu memang contoh bagi kita semua sampai nanti akhir zaman. Ya Allah, luar biasa. Aku qauli hadza al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas syiratal mustaqim. Billahi hidayah wa taufik ma ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.